Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat. Anak-anak, senang sekali hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang muatan SBDP, yaitu Seni Budaya dan Prakarya di kelas 6 dengan materi Mengenal Karya Seni Patung. Sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Simak video dengan baik ya anak-anak. Karya seni rupa. Karya seni rupa terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Contoh karya seni 2 dimensi adalah lukisan dan juga kain batik. Sedangkan untuk contoh karya seni 3 dimensi adalah patung buah naga dan juga patung selamat datang. Pengertian patung. Apa yang dimaksud dengan patung? Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta dapat dilihat dari segala arah. Fungsi patung. Fungsi patung di sini terdapat 5 fungsi patung. Di antaranya adalah yang pertama, patung religi sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius. Kedua, patung monumen untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang ketiga, patung arsitektur yang berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Keempat, patung dekorasi sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Dan yang terakhir adalah patung seni yang hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya saja. Jenis patung. Berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada bentuk figuratif dan non-figuratif. Patung bentuk figuratif adalah bentuk patung yang realis, seperti bentuk alam yang meliputi bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan untuk bentuk non-figuratif artinya adalah bentuk patung yang terlepas dari bentuk alam atau bentuknya abstrak, seperti menampilkan bentuk garis, lengkungan, bulat, atau memanjang. Alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Selain plastisin, kita dapat membuat patung dari bahan-bahan lain yang bisa dikelompokkan menjadi bahan lunak dan juga bahan keras. Bahan lunak adalah bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya adalah tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Setiap bahan lunak ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tanah liat yang baik untuk bahan patung harus bersih dari kerikil, rumput, dan benda lainnya, serta tidak terlalu lembek atau terlalu keras. Patung dari tanah liat itu memerlukan proses pengeringan yang relatif lama. Akan tetapi, patung tanah liat lebih mudah dibentuk sesuai dengan keinginan pembuatnya. Sedangkan untuk bahan keras, yaitu adalah
Bahan yang bersifat keras dan lebih sulit untuk dibentuk dan memerlukan teknik-teknik tertentu. Contohnya dari bahan keras adalah batu, kayu jati, dan marmer. Akan tetapi, patung yang dibuat menggunakan bahan keras tidak perlu dikeringkan, seperti patung yang menggunakan bahan lunak. Untuk alat yang digunakan untuk membuat patung, juga disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan. Alat yang digunakan untuk membuat patung, yaitu yang pertama ada alat untuk membuat patung dari bahan lunak. Alat-alat yang digunakan biasanya menggunakan yang pertama ada butsir. Seperti pada contoh gambar berikut ya anak-anak, perhatikan dengan baik. Membuat patung dengan menggunakan butsir. Yang kedua, meja putar. Dan yang ketiga adalah menggunakan cetakan. Jadi, untuk membuat patung, alat yang digunakan membuat patung dari bahan lunak itu bisa menggunakan alat butsir, meja putar, dan juga cetakan. Sedangkan untuk alat untuk membuat patung dari bahan keras, biasanya digunakan adalah palu dan pahat. Seperti pada contoh pada gambar. Dan yang kedua, menggunakan amplas. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan dari Bu Guru tentang muatan SBDP materi karya seni patung. Semoga dapat dipahami dan dapat menambah ilmu pengetahuan anak-anak semua ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.